Ya pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di live event Indonesia Memilih, dan banyaknya indikasi-indikasi kecurangan yang masuk ini kira-kira nanti akan bergulir kemana begitu dan akan sampai seperti apa? Tadi Bang Rey juga sudah mengatakan bahwa jangan sampai pelanggaran-pelanggaran yang muncul berulang dari pilpres-pilpres sebelumnya itu seperti ya sudah didiamkan dengan hasil hitung cepat, kita sudah seperti terhipnotis begitu ya. Nah kalau begitu harus seperti apa Bang? Ya agak klasik juga sih, tapi itu juga yang jarang kita lakukan gitu ya. Pertama, mengoptimalkan peran Bawaslu. Ya, seperti yang kita sebutkan tuh, mereka punya keinginan yang kuat untuk memastikan bahwa hal-hal yang terjadi di dunia medsos itu adalah sesuatu yang bisa terverifikasi gitu ya. Saya sih melihat kinerja Bawaslu itu dengan dirty vote itu aja gitu. Dirty vote itu ya cuma 3 orang, 4 orang dengan sutradaranya gitu kan. Lalu mereka mengandalkan data yang sebenarnya data yang kita bisa kita tahu akses juga, begitu ya? Sebetulnya secara umum, lalu mereka rangkaikan, mereka berikan narasikan, mereka analisis dari sebuah aspek, lalu ketemu. Ini loh kesimpulannya gitu. Dirty vote itu kesimpulannya kan gitu. Nah maksud saya Bawaslu bisa nggak merangkai ini semua gitu. Ini kan mereka punya datanya jauh lebih hebat lah dibandingkan dengan dirty vote itu kan. Tapi tadi Bang Rey di awal bilang skeptis sama Bawaslu. Gimana Bang? Itu persoalannya. Tapi Bang, kan tidak cukup untuk sekedar merangkai, mereka harus menindak. Oh iya, di samping itu tentu saja. Di samping itu, ini yang menarik ini. Yang menarik ini adalah soal dugaan adanya intimidasi. Itu diselesaikan oleh mereka dengan rekomendasi. Kalau di catatan ini, nggak bisa kalau intimidasi itu udah pelanggaran pidana. Mestinya ya langsung dibawa ke Gakumdu kan, gitu. Nggak bisa direkomendasikan oleh mereka tuh. Kalau saya baca lagi yang tadi itu ya, baik. Nah, jadi disarankan diselesaikan di situ dan sebagainya. Baik. Nah kira-kira ini bisa tidak sih sampai ujungnya akan berdampak pada legitimasi mempertanyakan pilpres Bang? Kalau misalnya kita seperti yang sudah-sudah saja begitu ya, ya kayak hanyut begitu laporan-laporan ini. Ini hasil ini cukup mengejutkan kita semua. Pertama, dia bahkan lebih tinggi dari apa yang diprediksi oleh lembaga survei kan. Ketika hasil dari lembaga survei itu pun diambil margin errornya ke top up-nya itu, dia lebih tinggi, tetap lebih tinggi gitu. Selisihnya bisa 3% gitu ya. Nah, yang kedua tentu saja bertambah dengan data-data yang kita sebutkan gitu. Jadi itu kalau kita mau kerja kayak dirty vote itu bisa ketemu sebenarnya itu aja. Baik. Bu Natali? Saya yakin tidak akan hanyut begitu saja. Karena semua ini kan ada digital footprint-nya. Semua tercatat oleh sejarah. Nggak mungkin hanyut begitu saja. Saya kira semua akan berupaya, Bawaslu wajib, kan semua harus wajib untuk menangani, menindak semua laporan yang masuk. Itu tanggung jawab mereka. Dan 200 lebih pemilih mengandalkan Bawaslu sekarang. Baik. Prof Muhammad, singkat saja juga Prof, apa yang bisa kita lakukan? Saya menaruh harapan dan kepercayaan kepada Bawaslu. Sebagai orang yang pernah 5 tahun di Bawaslu, di situ berkumpul orang-orang yang optimisme, berkumpul juga orang-orang yang memang perlu digenjot dengan sejumlah tantangan-tantangan. Nah, saya berharap teman-teman Bawaslu tetap komitmennya untuk menegakkan keadilan pemilu kepada siapapun juga. Yang penting kurangi jalan-jalannya dulu deh Bawaslu ini gitu. Jadi fokuslah kepada menangani setiap laporan itu sedetail mungkin ya, sekecil secepat apapun. Mungkin begitu ya. Sedetail mungkin, secepat mungkin, sekomprehensif mungkin dan seakuntabel mungkin. Ini prinsip-prinsip yang harus dipegangi oleh teman-teman Bawaslu dalam menangani laporan itu. Baik, kita harapkan ya segera ini bisa ditindaklanjuti, dan apalagi tadi yang sudah terverifikasi ada ribuan itu juga bisa segera ada penindakan. Tidak hanya pemberian saran begitu ya. Sudah tidak umum lagi nih pemberian saran ataupun tindakan preventif lainnya. Terima kasih Bu Natali Subagjo dari Perkumpulan Jaga Pemilu Indonesia, juga Prof Muhammad, mantan Ketua Bawaslu, dan Bang Rey Rangkuti, pengamat politik yang nanti akan melanjutkan, masih akan melanjutkan untuk berdialog bersama rekan selanjutnya di sini yang juga sudah ada di sini, ada Kevin Egan. Dan juga nanti akan ada Kania Sutisnawinata yang akan melanjutkan live event Indonesia Memilih. Jadi Egan, sudah ada beberapa temuan dari Bawaslu yang tentunya sudah melalui proses verifikasi. Ada ribuan kasus seperti intimidasi, mobilisasi, dan lain sebagainya. Itu yang tadi sudah kita bahas di jam sebelumnya. Dan nanti bisa ditindaklanjuti. Silahkan Egan. Ya, Maria, nanti memang mengenai kecurangan itu menjadi salah satu hal yang akan kita bahas. Nanti selama beberapa jam ke depan kita juga akan berbincang bersama dengan tim sukses dari masing-masing paslon, bagaimana kemudian mereka merespon mengenai informasi kecurangan ini, dan juga pertanyaan besarnya adalah apakah kemudian kecurangan ini bisa mengubah
mengubah hasil pemilunya kalau misalnya memang sama persis dengan hasil quick count-nya? Nah, itu pertanyaan yang jadi kita bersama ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.